Tapi karena harganya tuh terjangkau banget, 8 lah. Itu Iya sih. value for money gitu ya. Betul. Kemarin di video kita sebelumnya, Ko Malvin udah spill coffee station rumahan yang menarik banget ya buat kalian lirik. Dan ada beberapa ternyata yang request Xiaomi Espresso Machine. Nah dari situ kita langsung check-in dan gas beli langsung barangnya buat kita bahas. Dan kita akan gunakan juga sebagai coffee station yang akan digunakan di studio Besindo Tech. Dan jujur pas gua buka, langsung spill aja ya. Gua kepincut ya, karena di rumah tuh gue cuma pakai mesin kopi kapsul gitu ya. Dan gue pengen coba untuk level up. Jadi di video ini kita bakal lihat bareng-bareng unboxing espresso mesinnya Xiaomi. Kita cek juga kelengkapan apa aja yang ada di dalam boxnya, setup mesin espressonya, brewing, sampai apa aja kekurangan dari mesin espresso Xiaomi ini. Buat kalian juga yang udah lemparin pertanyaan di question box tuh ya, yang kita share di IG story Besindo Tech, kita akan jawabin pertanyaannya di video ini. Jadi, let's go! Oke, pertama kita unboxing dulu dan cek apa aja kelengkapan yang didapetin saat beli mesin espressonya Xiaomi. Di sini kita dapat buku petunjuk dan buku garansi. Aksesoris juga kita dapat 2-in-1 sendok bubuk yang sekaligus jadi coffee temper, tapi ini bahannya plastik ya. Portafilter dan 2 portafilter basket juga ukuran single sama double cup. Sama terakhir ada mesin espressonya pastinya ya. Water tanknya ini udah kesambung langsung di mesin espressonya. Kita dapat yang ukuran 900 ml dan ini perlu kita buka dulu ya buat copot di bagian pelindungnya ini. Sama juga di bagian drip tray yang perlu kita cabut dulu sebelum kita gunakan karena ada penyangganya gitu. Nah beberapa hal juga yang perlu diketahui soal mesin ini yaitu pertama group head yang digunakan itu ukurannya 51 mm. Portafilter yang udah termasuk di dalam box defaultnya itu berjenis pressurized. Dan ya bisa kita ganti-ganti ya sesuai dengan keinginan. Kelengkapan aksesoris yang nggak termasuk juga ada timbangan, milk jug, knock box, sampai lap untuk steam wand-nya itu belum ada. Jadi kita harus beli terpisah gitu ya. Sama make sure juga kalian sisain space yang cukup di sisi kiri mesin espressonya atau kalau kita lihat dari depannya itu di sisi kanannya gitu ya. Buat kita steaming susu. Daya yang digunakan sama mesin ini juga sampai 1350 watt. Dan pengukuran kami sendiri saat brew si kopinya sendiri itu bisa nembus ke 1200-an watt. Nah mesin kopi ini kita taruh di lemari mungil kayak begini ya. Dan ini nantinya bakal kita taruh deketan sama kulkas dan dispenser. Biar bisa dibilang ini mini pantry-nya Besindo Tech lah ya. Jadi anak-anak tuh yang mau bikin espresso, mau bikin lungo, coffee latte, mau itu ice atau hot, itu jadi lebih gampang. Semuanya udah deket-deketan sama si mesin espressonya. Nah kita juga siapin coffee grinder ya di sini buat maksimalin hasil kopinya. Jadi bukan beli dalam bentuk bubuk. Atau kalau kalian sebenarnya pengen beli bentuk bubuk juga nggak masalah gitu ya. Tapi ya yang diajarin sama Ko Malvin hasilnya jadi kurang maksimal kalau kita gunakan seiring waktu gitu ya. Oke, setelah kita setup mesin espressonya, gimana experience bikin kopi dengan Xiaomi Espresso Machine? Nah sekarang kita lanjut ke pembuatan kopinya alias brewing ya, brewing coffee. Dan di sini gue ditemenin sama Ko Malvin. Yo, what's up guys? Yang kemarin udah buat coffee station untuk rumahan atau untuk kantor juga. Nah sekarang kita cobain pakai coffee machine-nya Xiaomi. Mau ngeracunin Daniel. Mau sebenarnya. ngeracunin gue. Iya karena gue sebelumnya itu pakai coffee machine yang kapsul. Aduh guys, itu cemen. Waduh. Apa yang kepengen kamu tahu nih Dan? Kalau kita ngomongin mesin kopinya dulu deh. Ini sebagai konteks, aku nggak tahu sama sekali kok cara penggunaan coffee machine. Coffee kapsul itu aku tinggal masukin aja, brew, kelar. Kalau di sini, apa yang harus aku lakukan pertama kali? Nah, kalau kemarin di teman-teman ikutin Coffee Station ya, yang pertama kita mesti lakuin adalah namanya pack preparation. Kalau kamu kan tadi kan kapsul. Ya. Nah, itu sebenarnya sama kayak di mesin kopi, tapi kita bilangnya pack. Kita harus siapin si bubuknya tadi. Prosesnya kita perlu nge-grind si biji kopinya ya. Dan jadi bubuk kayak gini nih, yang bisa dibilang fine, alias kayak bubuknya sampai tipis gitu ya, dipecah-pecahinnya. Nah, itulah yang bisa membuat espresso nanti dari bubuk-bubuk ini. Nah, make sure grindernya juga oke, karena grinder itu yang sebenarnya lebih penting sebenarnya daripada mesin kopinya. Langsung aja kita coba ya. Boleh. Tapi sebelum itu pengen punya pertanyaan. Misalkan aku beli ini, tapi nggak mau beli grindernya, bisa nggak kok? Maksudnya kayak beli yang udah jadi bubuk aja gitu. Nah, pertanyaan yang bagus. Sebelumnya bisa, Koko juga awalnya kayak gitu karena nggak ngerti. Tapi ternyata kalau biji kopi yang udah di grind kayak gini, dia itu setelah sekian waktu akan hilang rasanya gitu. Jadi lebih proper kalau kita beli biji kopi aja dan ketika kita mau bikin baru kita grind. Nah, disitulah kita bisa dapat aroma yang fresh, rasa espressonya juga lebih strong. Kita coba bikin ya. Langsung boleh?
Nah, by the way, ini kita pakai bawaannya dulu aja ya, semua ya. Gue baru lihat juga mesinnya, by the way. Ini oke banget sih, dari segi build quality bagus, ya finishingnya oke. Cuma sistem one-nya nih yang agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena agak kecil, ya. Jadi powernya nggak tahu apakah sekuat apa, tapi nanti kita coba sama-sama aja ya. Betul. Oke, pertama biasa kita timbang dulu aja nih. Kita biasa kalau kayak gini tuh bikinnya di 12. Oke, by the way, pas di dalam box kita dapat 2 basket ya. Oke. Nah, ini kita pakai yang Double. ini double ya berarti ya. Kayaknya double basket deh, ya emang karena lebih dalam. Kalau nggak salah yang bawaannya yang kayak gini ya. Betul. Nah, ini yang lebih sedikit kali ini, lebih rapat kali. Kalau kayak gini mungkin bisa sampai 15 gram, bisa langsung 2 shot gitu. Kalau mau bikin 2 shot bisa. Tapi kalau mau bikin 1 juga harusnya nggak masalah sih ya. Cuma kita coba deh ya. Boleh. Nah, biasa kalau pack prep gini yang penting adalah ini nih. Apa itu? Namanya WDT, Weight Distribution Tool. Setelah grinding tuh biasa dia tuh jadi gumpalan bubuknya. Nah, dengan pakai ini kita tuh bisa ngeratain gumpalan-gumpalan tadi. Nah, udah kayak gini. Tuh, 12,2 ya, lebih dikit nggak apa-apa lah guys. Lebih enak gitu rasanya. Nah, baru di temper. Nah, kalau udah kita kunci. Pup. Nih guys. Ya. Tapi untuk orang awam kok, cara ngetemper ada cara khususnya nggak sih? Enggak sih. Sebenarnya selama dia udah kalian tadi pakai WDT dan udah rata, ditemper aja. Selama tempernya nggak miring nih, jangan kayak miring kayak gini, yang kayak gini gitu kan. Yang penting rata, push masuk. Dan ini pun jatuhnya juga rata kan dia. Nah, biasa tuh ini yang kita mesti nunggu nih. Jadi biasanya yang dilakuin adalah kita hidupin dulu mesinnya. Jadi sambil kita persiapin, mesinnya manasin diri gitu kan. Ya, kita tinggal pasang. Moga-moga oke ya, cuma kayaknya kita pakai double basket tuh yang kayaknya agak-agak dakdikduk. Tapi nggak apa-apa. Karena portafilter bawaannya itu yang pressure ya. Pressurized. Jadi pressurized itu kemungkinannya lebih gampang untuk dipelajari pertama kali. Nah, kalau kalian udah lebih pro, nah baru jajan portafilter yang kayak gini. Yang nggak ada bawahnya nih, alias bottomless. Jadi ini biasa lebih ekstraksi hasilnya lebih mantep ya. Kremanya lebih, wanginya lebih, semuanya lebih-lebih lah. Ini sama semua sih, kayak mirip sama yang di mesin koko di rumah. Jadi ada single, ada double, sama ini buat steamnya. Jadi paling kita buat steam dulu aja ya. Nah, karena kalau udah proper tuh ada krema-kremanya tuh. Enak juga, tuh kental tuh dapetnya. Oh iya. Ini beda sih sama aku punya kalau misalkan pakai kapsul ya. Kalau kapsul lebih cair aja sih. Oh, lebih cair. Kremanya tebal, ya. tetap cair. Oh, oke. Nah, itu dan karena mungkin dia bubuknya udah lama tuh. Iya. Makanya jadi dia nggak apa, kentalnya mungkin aromanya agak beda. Tapi tetap wangi juga sih sebenarnya kan ya. Tetap wangi. Sebenarnya rule of thumb-nya tadi ada durasinya sih kalau pengen dapat rasio yang pas dari 12 gram, itu kita keluarin 24 gram espresso. Jadi 1:2. 1:2, oke. Jadi 12 gram biji kopi, 24 gram espresso. Next, kita coba susu ya. Biasa yang Koko lakuin tuh kalau steam susu kita panasin dulu. Panasin tuh dalam arti kita pakai kayak gini, terus kita buka nih. Oh, ini keluar air nih? Keluar air tuh. Oh, oke. Keluar asap dia. Tuh, jadi dia panas nih. Nah, biasa dipakai untuk ngelap-ngelap juga nih, jadi. Enggak. Nah, susu tuh biasanya lebih bagus dingin. Oke. Jadi dia dari dingin ke panas, dia bisa ada waktu untuk bikin si froth-nya itu. Nah, kalau di suhu ruang kayak gini, cepet dia panasnya. Oke. Gitu. Kalau dia suhunya dingin, kalian punya waktu lebih untuk bikin si froth-nya. 120, 130 lah. Oke, ini perbandingannya kopi dengan susu biasanya berapa kok? 1:10. Jadi biji kopi 12 gram, susunya 120. Ini agak dakdikduk nih, soalnya kayaknya ininya agak kecil kan. Oke. Biasanya sih perlu termometer kita. Jadi yang dilakuin kalau ini bisa diputer-puternya juga nggak terlalu luas sih angle-nya, cuma lumayan lah. Posisinya tuh biasa kalau Koko tuh di arah jam 7. Jadi posisinya agak miring dan arah jam 7 biar dia itu tujuannya kita bisa muter. Kita bisa bikin kayak angin puyuh atau vortex. Nah, kita coba ya. Tuh dia muter. Nah, oke. Harusnya udah panas. Harusnya kita pakai termometer sih kalau bisa, biar tahu suhu susunya berapa. Tapi nggak apa-apa, cukup pakai rasa aja karena kalau kita pegang pakai jempol, kalau udah melewati panas yang kita bisa tahan, artinya itu susu udah panas. Oh, jadi intinya tuh pengen susunya panas udah gitu? Udah. Biasa tuh di 60 something.
Kalau bisa tuh kita aimnya tuh nggak ada bubble. Tapi ini udah cukup oke sih. Ada creamy-creaminya gitu ya, dan panas. Dan panas. Sejujurnya bagian ini saya tidak terlalu jago ya teman-teman ya. Ini kan bikin latte art, jadi biasa diaduk dulu nih kremanya, karena kayak gini. Kita putar. Terakhir gini, kita turun lagi, kita kayak gini. Kita bikin hati yang gembira. Bentuknya kayak unik. panik jadinya. Kopinya kita bisa lihat di sini ada froth susunya juga, agak ketebelan buat latte, tapi ini ya cukup oke lah. Buat sebuah mesin rumahan ini udah oke sih. Actually surprisingly pretty good. Mau mencoba? Boleh kita coba langsung? Ya silakan. Oke, Dan kamu aku boleh coba ya. dulu ya, dan kamu coba bandingkan rasanya dengan kapsul. Ini wangi sih. Lebih strong ketimbang kalau aku pakai kapsul. Kapsul, oke. Ini enak, strongnya enak. Panasnya gimana tadi? Panasnya nggak terlalu Nggak panas. terlalu panas ya? Oke, Hangat, masih hangat-hangat aja ya. Enak. Ini hal yang aku nggak bisa lakuin di kalau pakai coffee machine kapsul aku. Karena satu nggak ada milk frothernya. Oh, dia nggak ada milk frothernya. Betul. Oke. Jadi aku mau nggak mau harus pakai susu biasa atau dijadiin kalau nggak espresso lungo. Actually ini oke loh. Tadi kelihatan bentuknya kecil ya. Kelihatan kecil-kecil dia ya itu. Bagus ya? Bagus. Dia Aku kuat masih belum ngerti soalnya. Kuat ya? Kecil kuat ternyata. Oke, berarti legit, steam powernya. Legit juga nih. Tapi menurut Ko Marvin ini cobain dulu dong. Coba ya, coba juga ya. Ko Marvin belum Oke, cobain. coba nih. Oke. Espressonya, bodinya dapet ya. Susunya juga tadi frothnya halus ya, berasa ya. Ketika diminum nggak kasar. Berasa kayak ngafe-ngafe tipis-tipis gitu loh. Oke, Ko Marvin. Kalau misalkan di rating dari Ko Marvin, ini subjektif aja nggak apa-apa. Oke. Berapa dari 1 sampai 10 keseluruhannya kok? Dari build quality sih bagus. Awalnya agak skeptis sama si steamnya, tapi ternyata bagus juga. Paling ya ininya aja sih, kita mesti upgrade nih. Satu, tadi dia tempernya kan nggak ada nih, cuma bawaannya aja. Kedua, milk jugnya juga kita beli sendiri ya guys, ini ternyata. Karena nggak dapet. Sama yang ketiga ya paling kalau mau, portafilternya di-upgrade ke yang bottomless, harusnya bisa lebih maksimal lagi hasilnya. Tapi karena harganya tuh terjangkau banget, 8 lah. Gitu. Iya sih. Value for money gitu ya. Betul. Kemarin Oke, jadi bisa dibilang nih buat aku yang sebelumnya itu pakai kopi kapsul, mesin kapsul, di sini banyak belajar. Satu dari prosesnya, menghargai proses bikin kopi. Kalau sebelumnya aku cuma pencet aja, kelar jadi. Terus aku juga mencoba ada rasanya yang aku tidak bisa dapetin di coffee machine itu. Sama ya experience-nya pas kita bareng-bareng ngopi ini, apalagi kalau pas lagi berdua, bisa jadi topik pembicaraan. Menarik ya. Menarik. Oh iya, satu lagi lupa nih tadi Dan. Apa lagi tuh? Nih, tadi yang Koko bilang, nah, pak yang tadi kita bikin nih, mesti dibuang nih. Buangnya di sini nih nanti. Kita udah siapin. Ya, nanti kita tinggal dibersihin aja nih. Siram-siram gitu. Oke. Sip, kalau kayak gitu kok. Thank you. Thank you. Semua belajar kopi, ya. Jangan lupa ya. Semua upgrade mesin kopi Xiaomi. Nah, ada beberapa hal juga yang belum kita sebutin memang ya pas nyobain mesin espressonya Xiaomi. Kayak di bagian atas mesinnya, itu bisa kita gunakan juga sebagai penghangat cangkir. Dan steam one-nya ini, itu juga bisa berfungsi atau multifungsi sebagai pengalir air panas. Jadi kalau kalian mau nyeduh coklat, mau nyeduh teh, itu bisa lewat si steam one-nya juga. Nah, di story Instagram itu ada beberapa pertanyaan yang menurut gue menarik ya. Misalkan ini dari Samtan, yang katanya adalah dibandingkan mesin dengan kapsul atau Nescafe, itu worth it-an yang mana? Nah, ini kita hitung dari pengeluaran per segelas kopi susu ya. Jadi hitung-hitungan harganya berbanding dengan kalau misalkan kita pakai kopi kapsul gitu ya yang gue gunakan di rumah. Dan di sini gue samain aja merek kopinya yang gue gunakan itu dari Mochabica. Nah, jadi kopi kapsul yang gue beli satu box itu isi 10 piece harga 65 ribuan. Susunya pakai fresh milk 1 liter ya, yang harganya itu sekitar 25 ribu kita patokin aja. Nah, jadi bisa dibilang per gelas kopinya itu gue dapat modal di 9.500 rupiah. Ini belum dihitung air sama listriknya ya, exclude tuh. Nah, kalau pakai mesin espresso per 1 kg whole beans itu di 189 ribuan dan susunya kita pakai yang sama 25 ribuan ya. Jadi per gelas kopi kira-kira ada di 5.200 rupiah. Yang mana itu artinya jauh lebih irit pakai mesin espresso. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kita tanyakan juga saat beli kopi mesin ini adalah kapan balik modal ya, ketimbang kalau kita beli kopi susu di luar sana di coffee shop yang harganya rata-rata 20
sampai Rp25.000. Nah, ini kita hitung harga kopi di coffee shop kurang kopi dari mesin espresso. Hasilnya kita irit Rp19.800 per cup. Nah, mesin espresso Xiaomi ini di harga 1,2 juta. Kalau kita bagi dengan 19.800, berarti akan balik modal setelah 60,6 cup kopi susu. Atau simpelnya, 2 bulan kita minum kopi setiap hari itu bisa dapat 1 mesin espresso Xiaomi. Oke, pertanyaan selanjutnya yang menarik adalah dari @jcb.wytm. Katanya gini, tolong tes dong bang, dari awal nyala sampai bikin kopi butuh listrik berapa? Nah, tadi ya kita udah hitung bikin kopi latte, kita butuh 0,024 kWh. Itu udah brewing dan udah kita steaming milknya juga udah. Itu kalau dihitung dengan listrik tipe R1 rumahan, sekitar 34 perak aja per kita bikin kopi. Hampir nggak berasa tuh 34 perak guys. Terus selanjutnya dari @danang_yulianto, katanya kalau ada part yang rusak atau sudah jelek, kira-kira gampang nyarinya nggak ya? Misalkan portafilter dan lain-lain. Thank you. Kalau portafilter setahu gua, karena ini gua newbie juga ya, itu gampang nyarinya. Beberapa aksesoris kopi juga gampang nyarinya. Tapi kalau berkaitan dengan mesin kopi, mesin espressonya Xiaomi, itu memang harus dibawa ke service centernya. Dan berapa biayanya dan segala macam, apa aja yang jadi kerusakannya itu harus kita tes lagi seiring kita gunakan si mesinnya. Terus lanjut lagi dari Kemal Nugraha, yaitu geternya bunyi agak berisik nggak pas proses ekstrak atau brewing ya. Nah, ini kalau misalkan gue bandingin dengan kopi kapsul, itu mirip-mirip ya. Suaranya lumayan berisik, tapi nggak sampai mengganggu kayak gimana. Dan ini sih paling yang steam one-nya kali ya, bisa dibilang itu agak berisik pas kita lagi steaming susunya. Lanjut lagi dari Cornelius Kaisar, kalau ganti portafilter ke unpressurized itu aman atau enggak kok? Nah, ini kita sempat ganti tadi ya ke naked atau bottomless, itu aman. Tapi untuk jangka panjangnya, nah ini kita perlu tes lagi gitu ya. Mungkin ada yang paham apakah aman atau tidak, boleh bantu jawab juga di kolom komentar, kita saling berbagi aja di sana. Dan terakhir dari Peter S. Maintenance dan cara bersihin rutinnya. Oke, jadi sebenarnya tipikal mesin kopi biasa aja ya. Kita harus rutin bersihin untuk portafilternya, itu udah pasti. Steam warnya juga apalagi, kalau habis kita steam susu itu harus dilap langsung ya, kalau nggak dia jadi berkerak gitu. Sama make sure juga group headnya ini dibersihin rutin. Ya intinya kalian bersihin aja setiap kali pakai si mesin espresso dari Xiaomi-nya ini. Nah, setelah kita udah testing dan bikin kopi sampai jadi ya, dan tadi ada beberapa yang nanya juga, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita beli mesin espresso Xiaomi. Pertama adalah kelengkapan aksesoris yang perlu kita lengkapin lagi, kayak milk jug, timbangan, lap untuk membersihkan steam one, knock box-nya, atau kalau kalian pengen hasil yang lebih maksimal itu butuh grinder lagi, itu perlu kalian siapin. Portafilter dan coffee tempernya juga kita rekomen untuk cari yang lebih proper ya, karena di sini itu dia pakai portafilter yang pressurized dan dia punya temper juga temper yang plastik. Steam one-nya ini juga hanya satu angle aja, jadi nggak bisa kita tilt gitu ya. Jadi perlu kita sesuaikan lagi dari kitanya untuk angle saat steaming susu gitu. Jadi harus, kemarin Ko Malvin bilangnya agak susah untuk melihat si susunya gitu. Oke, setelah kita experience pakai mesin espresso Xiaomi, jujur gue kepincut sendiri ya sama unitnya. Maksud gue itu dengan harga 1,2 juta dapat mesin espresso yang 2-in-1. Udah coffee brew, bisa steam susu juga, dan hasilnya juga bagus. Mudah dimengerti buat pemula kayak gue, desainnya juga bagus ya. Fit in gitu ke berbagai estetika pantry. Sampai hitung-hitungan harganya, per cupnya itu juga termasuk murah, bahkan lebih murah dibandingkan sama mesin kopi kapsul yang gua gunakan di rumah. Ya at least untuk gua yang baru belajar itu berasa cocok ya sama unitnya, dan menarik juga dari segi harganya. Cuman gua nggak tahu nih apakah legit untuk home barista yang mungkin levelnya lebih dari gua gitu ya, punya penilaian lebih untuk mesin espresso yang lebih detail. Karena tadi juga ada beberapa kekurangan yang sempat di-mention sama Ko Malvin, kayak steam one-nya yang cuma punya ada satu angle aja, dan beberapa aksesoris yang penting itu juga perlu kita siapkan sebelum menggunakan mesinnya. Ya, gue belajar banyak di sini, dan semoga video ini juga membantu buat kalian yang pengen beli atau lagi milih-milih nih, apakah harus memilih mesin espressonya Xiaomi atau enggak. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain yang belum kita bahas di sini, boleh banget buat dicantumin aja di kolom komentar. Dan kalau ada data yang mungkin keliru, itu boleh juga kalian langsung lemparin aja di sana, dan kita saling belajar, kita saling lanjutin aja pembahasannya di bawah sana. Sip. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat di-like, di-subscribe, dan kalau kalian suka apa kayak elektronik rumahan, bikin kopi gini ya, sama Xiaomi ada apa lagi sih? Bikin air dry, gitu lah pokoknya.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao, Bill.